Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Gusriani dengan nomor induk mahasiswa 207230048 dari Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan judul Evaluasi Kurikulum. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai pentingnya proses evaluasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan pengukuran. Pengukuran, measurement, pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur. Evaluasi akan lebih tepat manakala didahului oleh proses pengukuran. Sebaliknya, hasil pengukuran tidak akan memiliki arti apa-apa manakala tidak dikaitkan dengan proses evaluasi. Ruang lingkup evaluasi kurikulum-kurikulum dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama kurikulum sebagai suatu program pendidikan atau kurikulum sebagai suatu dokumen, dan sisi kedua kurikulum sebagai proses atau kegiatan. Evaluasi kurikulum haruslah mencakup kedua sisi tersebut, baik kurikulum sebagai suatu dokumen yang dijadikan pedoman maupun kurikulum sebagai suatu proses. Evaluasi kurikulum mencakup dua sisi. Satu, kurikulum sebagai dokumen program, dan dua, kurikulum sebagai proses implementasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, evaluasi kurikulum sebagai dokumen program meliputi 4 komponen utama. 1. Tujuan pendidikan dievaluasi berdasarkan keterkaitan dengan tujuan lembaga, kejelasan bagi guru, dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. 2. Isi materi kurikulum dinilai dari kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan relevansi terhadap kebutuhan peserta didik. 3. Strategi pembelajaran dinilai dari kemampuannya mendukung tujuan, mendorong minat dan kreativitas siswa, keterbacaan bagi guru, dan kesesuaian dengan waktu serta perkembangan siswa. 4. Program evaluasi mencakup relevansi dengan tujuan, fungsi formatif dan sumatif, keterbacaan oleh guru, dan cakupan terhadap perubahan perilaku siswa. Yang kedua, evaluasi implementasi kurikulum. Fokus pada pelaksanaan di lapangan. 1. Apakah guru melaksanakan sesuai dengan perencanaan? 2. Apakah siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan? Satu, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran atau program sedang berjalan. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. 3. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah jenis evaluasi yang dilakukan sebelum suatu proses pembelajaran dimulai. Ada beberapa model evaluasi kurikulum, yaitu di antaranya. 1. Model diskrepansi Profus. Evaluasi model diskrepansi adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaan program tersebut. 2. Model kontingensi kongruensi. Model kontingensi stake fokus pada evaluasi proses pembelajaran di dalam kelas yang berorientasi transaksi. Hasil transaksi, menurut Stake 1967, tidak harus berupa keluaran tingkah laku, tetapi dapat berupa keluaran apa saja,
termasuk yang taksonomik dan humanistik. 3. Model CHIP. Evaluasi model CHIP, konteks, input, proses and product, M tidak hanya mengevaluasi hasil saja, melainkan dari seluruh aspek antara lain aspek konteks, input, proses dan produk yang dihasilkan. Sehingga penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh. 4. Model Surrogate Experience KEMIS. Model evaluasi KEMIS 1964 didasarkan pandangan bahwa kurikulum tidak bisa diakses secara tepat dan secara objektif, tetapi memerlukan evaluasi yang luas dengan mengkaji banyak variabel. 5. Model riset. Tindakan kelas model evaluasi tindakan kelas, Action Research Model. Menggabungkan pendekatan saintifik dan humanistik. 6. Model studi kasus state. Model evaluasi studi kasus, menurut Brady Kennedy, 2007, dikritik sebagai suatu model yang penuh subjektivitas dan tidak bisa digeneralisasi hasilnya, karena sampelnya unik dan kecil. 7. Instrumen evaluasi. Model-model evaluasi di muka memerlukan instrumen pengumpulan data sebagai dasar evaluasi kurikulum. Bagian berikut memaparkan beberapa alternatif pendekatan sebagai instrumen pengumpulan data evaluasi yaitu tes dan non-tes. 1. Tes instrumen evaluasi yang berbentuk tes adalah berupa tes pilihan ganda, tes benar-salah, tes jawaban pendek, tes pencocokan, closed test, peta konsep. Pertanyaan esai, tes subjektif, dan asesmen diri. Ansyar, 2017. 2. Non-tes instrumen evaluasi yang berbentuk non-tes adalah berupa kuesioner, interview, diari dan log, skala peringkat, daftar cek, observasi, analisis karya siswa, diskusi, asesmen performa, asesmen autentik, portofolio, dan proyek. Fungsi evaluasi kurikulum telah dikemukakan oleh beberapa ahli terkemuka, yaitu Tyler, Cronbach, dan Scriven, dengan penekanan yang berbeda-beda. 1. Tyler, 1949, menyatakan bahwa fungsi utama evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Dalam pandangannya, evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, dan dari hasil tersebut dapat dilakukan perbaikan terhadap isi maupun strategi kurikulum. Namun, konsep evaluasi Tyler masih fokus pada hasil akhir atau produk dari pelaksanaan kurikulum. 2. Cronbach, 1963, dalam tulisannya Course Improvement Through Evaluation mengemukakan dua fungsi evaluasi, yaitu sebagai alat bantu untuk memperbaiki kurikulum dan sebagai bentuk penghargaan terhadap program yang telah berhasil. Meski demikian, Cronbach lebih menekankan bahwa evaluasi seharusnya difokuskan pada identifikasi aspek-aspek kurikulum yang perlu diperbaiki, bukan hanya sekadar memberi penilaian akhir. Fokus utamanya adalah pada evaluasi proses, sedangkan fungsi penghargaan dianggap sebagai efek tambahan. 3. Scriven memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan terhadap proses dan hasil. Dengan kata lain, evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan akhir, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaan kurikulum berjalan. Pandangan ini menjembatani pandangan Tyler dan Cronbach dan memberi pemahaman bahwa evaluasi yang efektif harus mencakup kedua sisi tersebut. Prosedur pengembangan kurikulum merupakan proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini melibatkan berbagai elemen yang saling berkaitan. Jika satu elemen terabaikan,
maka keseluruhan proses dapat terganggu. Secara umum, pengembangan kurikulum mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. 1. Identifikasi kebutuhan berdasarkan tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. 2. Analisis dan pengukuran kebutuhan untuk menilai kelayakannya. 3. Perancangan desain kurikulum, termasuk penentuan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. 4. Validasi dan implementasi kurikulum, yaitu pengujian dan pelaksanaan kurikulum yang telah disusun. 5. Evaluasi kurikulum guna menilai efektivitas pelaksanaan dan menjadi dasar pembaruan selanjutnya. Langkah-langkah tersebut juga tampak dalam proses konkret di lapangan, yaitu dimulai dari perencanaan ide kurikulum, penyusunan silabus, pengembangan RPP, hingga evaluasi implementasinya. Proses ini bertujuan memastikan efektivitas pembelajaran bagi siswa dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. 1. Tingkatan pengembangan kurikulum. Tingkat nasional. Pengembangan dilakukan secara horizontal, lintas lembaga setingkat, seperti SD dan MI, dan vertikal, berjenjang dari pendidikan dasar hingga tinggi. Mencakup kurikulum pendidikan formal, informal, dan non-formal. 2. Tingkat institusi, sekolah. Meliputi penentuan tujuan sekolah, penyusunan standar kompetensi lulusan, SKL, dan perumusan isi kurikulum. SKL menggambarkan harapan masyarakat terhadap lulusan dan relevansinya terhadap dunia kerja. 3. Tingkat mata pelajaran. Disebut juga silabus, berisi kompetensi dasar dan inti, alokasi waktu, indikator capaian, metode pembelajaran, dan evaluasi. 4. Tingkat pembelajaran di kelas. Berwujud RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun guru. RPP mencakup kegiatan belajar mengajar, sumber belajar, dan evaluasi hasil belajar siswa. Manajemen kurikulum. Dari sudut pandang manajerial, pengembangan kurikulum mencakup 1. Perencanaan kurikulum, yaitu proses intelektual untuk membuat keputusan berdasar realita, bukan dugaan. 2. Pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengawasan kurikulum agar pelaksanaannya tepat sasaran. Menurut Ardimovis, perencanaan yang baik harus memenuhi 5 kriteria. 1. Ekonomis. 2. Fokus pada hal pokok. 3. Komprehensif. 4. Fleksibel terhadap perubahan. 5. Tujuan dirumuskan secara jelas. 6. Langkah perencanaan kurikulum. 1. Penilaian kebutuhan belajar untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. 2. Penetapan tujuan kurikulum sebagai dasar penyusunan isi dan metode. 3. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. 4. Penerapan kurikulum baru berdasarkan desain yang telah dibuat. 5. Evaluasi pelaksanaan kurikulum guna mengidentifikasi hambatan serta dasar perbaikan ke depan. 6. Identifikasi kebutuhan dan nilai, baik yang bersifat khusus, tuntutan masyarakat, maupun umum, harapan sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai evaluasi kurikulum
pada mata kuliah kurikulum pendidikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dalam memahami pentingnya evaluasi dalam proses pengembangan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.